Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita berselawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak terasa kita sekarang berada di hari ke-29 ya, bulan suci Ramadan. Dan di penghujung di penghujung perjalanan Ramadan kita ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami makna kenapa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kita semua ini sejak malam ganjil pertama, ada yang mengatakan 19 atau 21 sampai malam 29 tadi, ya, kita memburu Lailatul Qadar. Nah, hakikat Lailatul Qadar itu dalam Al-Quran jelas, ya. Tanazzalul malaikah warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya, momentum ketika malaikat semua turun berbondong-bondong atas perintah Allah untuk menyapa dan memberikan rahmat kepada setiap hamba yang menghidupkan malam itu dengan ibadah, dengan tafakkur, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tilawatil Quran, dengan komitmen untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik, dan komitmen mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Karena Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah hanya dengan satu hal, karena dia adalah malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, di malam turunnya Al-Quran ini, teman-teman, itu adalah momentum ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menentukan takdir kita. Menetapkan segala urusan kita dalam satu tahun. Walaupun Allah sudah menetapkan takdir manusia ini dan semua makhluk sebelum kita diciptakan. Ya, ada riwayat mengatakan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, takdir kita sudah tertulis. Tapi ketika akan dieksekusi setiap tahunnya, itu malam penentuan takdir setahun itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, maka itu kita harus banyak berdoa. Nah, mengapa Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Subhanallah. Ini perlu kita kaji bersama. Ya, kenapa dia disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Padahal cuma satu malam. Kok bisa kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, sehingga untuk mencapai hal yang demikian dahsyat itu, effort kita juga harus dahsyat, harus luar biasa. Harus extraordinary, tidak bisa biasa-biasa saja. Nah, mari kita lihat bagaimana kita hidup ini sekarang di era yang serba cepat. Komunikasi, pesan itu harus dibalas dalam hitungan detik, ya. Informasi juga muncul, berita-berita cepat muncul dan cepat juga hilang dalam sekejap. Ya, standar kesuksesan juga, siapa yang cepat viral itu dianggap berhasil. Hasil besar harus segera terlihat. Budaya modern mengajarkan cepat adalah satu-satunya jalan meraih kesuksesan. Ya. Nah, tapi di balik kecepatan itu ada ironinya. Apa ironinya? Kita justru menjadi mudah bosan. Cepat merasa tertinggal dan sulit untuk menghargai proses. Kenapa? Karena maunya serba instan gitu. Ya kan? Pengennya serba cepat gitu. Nah, jadi apa? Jadi mudah bosan, cepat merasa tertinggal, ya. Kenapa kita ini pertanyaan? Justru di era ketika kita ini paling cepat terhubung dan paling terkoneksi dengan dunia, kenapa kok manusia kemudian makin mudah kehilangan arah dan kehilangan kesabaran? Teman-teman rahmati Allah, dengan Lailatul Qadar, ya, yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, ya, pada setiap tahun di bulan Ramadan itu, Allah ingin mengajarkan apa? Mengajarkan nilai kesabaran. Sabarlah Anda hanya dalam satu malam. Kalau Anda sabar dalam satu malam itu, ya, kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik,
memohon, meminta kepada Allah apapun yang kita mintakan, yang untuk kebaikan, ya, kesabaran cukup dengan 1 malam. Tapi dampaknya itu sangat luar biasa. 1 malam, kata Allah, lebih berkah, lebih besar daripada nilai ibadah selama 1000 bulan, yang kalau dihitung itu 83 tahun lebih, hampir 84 tahun. Ya, inilah matematika keberkahan, di mana 1 malam itu bisa melampaui puluhan tahun usaha biasa manusia. Ya, 1 malam bisa melampaui puluhan tahun usaha biasa. Sebab apa? Nilai hidup itu tidak selalu kita ukur dengan durasi, seberapa lama ya kita bekerja, berusaha, tetapi diukur dari keberkahan usia. Ya, usia panjang, usia lama tidak berarti hidupnya berkah. Usia yang hidupnya pendek seringkali ada keberkahannya. Jadi keberkahan tidak berkaitan dengan lama pendeknya durasi, tetapi diukur dari keberkahan itu sendiri. Di mana Allah mengajarkan dengan 1 malam ini, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. 1 malam itu bisa melampaui puluhan tahun usaha biasa kita. Ya, artinya apa? 1 malam yang tulus itu bisa lebih besar dampaknya, impact-nya, value-nya, nilainya lebih besar daripada perjalanan panjang yang tanpa arah. Nah, teman-teman rahmati Allah, jadi bukan tentang cepat, tapi kita ini harus apa? Harus sabar, ya, tapi punya arah. Bukan masalah cepat. Mungkin cepat 1 malam. Tapi kalau cepat dalam 1 malam itu kita punya arah, punya tujuan jelas, punya visi yang baik, ya, punya dampak yang besar, maka kecepatan itulah yang melahirkan keberkahan. Bukan semata-mata cepat, ya, tetapi tanpa arah. Ya. Teman-teman rahmati Allah, mari kita lihat logika dunia dengan logika Quran. Logika dunia itu apa? Selalu meniscayakan kerja cepat. Hasilnya juga cepat. Sehingga melahirkan kepuasan yang cepat. Cepat puas. Kepuasan yang instan. Tapi Al-Quran mengatakan, no, kerja itu Anda harus berkualitas. Bukan soal cepatnya. Kerja itu bukan hanya diukur dari hasil yang cepat, tapi hasil yang berkah, penuh dengan keberkahan. Ya, lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, ya, keberkahan itu juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk kedalaman makna. Kita bisa meresapi maknanya ini untuk kehidupan kita, bukan hanya sekedar cepat memuaskan kita dan ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Oleh sebab itu, tidak semua yang cepat itu bernilai, dan tidak semua yang lama itu apa? Sia-sia. Ya. Saya ulangi, ya, tidak semua yang cepat itu bernilai. Ya. Dan tidak semua yang lama itu sia-sia. Nah, itu tergantung bagaimana kita menghadirkan kualitas, menghadirkan keberkahan, dan menghadirkan kedalaman. Ya. Untuk Anda yang merasa tertinggal, seringkali kita gelisah melihat orang lain itu cepat sukses. Tapi Allah tidak hanya melihat output yang cepat. Sebab Al-Quran mengajarkan kita cara melihat usaha. Itu dengan apa? Niat yang benar karena Allah. 2, konsistensi. Ya, keistiqomahan itu penting. Ya, walaupun amal kecil tapi dilakukan istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi setelah itu hilang, ya. Hilang dari orbit, hilang dari peredaran gitu. Yang ketiga adalah keikhlasan. Kerja itu harus niat yang benar, istiqomah dan ikhlas. Ya, tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan validasi sosial. Nah, maka itu kita fokus ya. Fokusnya itu pada keberkahan, bukan pada siapa yang paling cepat naik dalam meraih karir. Tapi siapa yang jalannya itu berkah, paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya 1000 bulan ini adalah simbol dampak yang melampaui waktu. Karakter-karakter besar dibangun oleh perjalanan panjang, bukan dengan lompatan instan.
Bukan dengan lompatan yang cepat, yang penting cepat sampai, yang penting cepat jadi. Tidak. Tapi justru sesuatu yang besar itu sering datang setelah kesabaran panjang dan bukan setelah terburu-buru. Maka itu rahasia kemenangan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan apa? Dengan kesabaran yang panjang. Ya, insya Allah. Ya, diuji itu Nabi dan Rasul itu dengan kesabaran panjang itu. Ya, tidak terburu-buru minta hasil. Ya, tidak terburu-buru minta apa? Hasil yang cepat dan instan. Ya, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak apa? Nabi pergi itu tidak pakai buruk. Tidak diantar oleh malaikat Jibril, ya. Tidak berjalan melesat seperti cepatnya, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidak seperti itu, ya. Tapi dengan usaha, dengan strategi, dengan langkah-langkah yang terukur, dengan langkah-langkah yang sistematis dan rasional. Maka itu umat Islam jangan hanya mengandalkan apa? Kekuatan super, ya, Superman, kekuatan supranatural, khariqul adah, ya, kekuatan apa namanya, kita minjam atau gunakan jasa jin dan lain sebagainya. Tidak. Kita usaha manusia bertumpu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, bertumpu kepada niat yang ikhlas, konsistensi, istiqamah, dan keikhlasan dalam berjuang, ini yang akan melahirkan hasil yang penuh keberkahan. Oleh sebab itu, ya, bagaimana kita membawa nilai Lailatul Qadar kepada kehidupan nyata? Ya, bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman? Ya, pertama, jangan ukur hidup kita dengan speedometer orang lain. Ya, hidup kita punya jalannya sendiri. Orang lain juga punya jalannya sendiri. Jangan ukur diri kita dengan speedometer orang. Yang kedua, fokus pada kualitas usaha harian. Bukan hanya hasil akhir. Yang ketiga, hargai proses kecil yang konsisten. Ini penting. Ya, sebab proses kecil yang konsisten itulah yang akan melahirkan keberkahan-keberkahan dalam hidup. Yang keempat, carilah keberkahan, bukan sekedar viralitas, bukan sekedar popularitas. Maka itu, renungan buat kita untuk Lailatul Qadar. Ya, jangan terburu-buru, tergesa-gesa dalam hidup ini. Mengambil keputusan, dalam melangkah, jangan terburu-buru. Ya, hargai setiap proses. Ya, sebab proses itu akan menentukan hasil. Atau kita hanya terobsesi pada hasil. Ya, kita mengabaikan proses. Nah, ini nggak boleh. Jangan kita terobsesi pada hasil saja, tapi kita harus juga lihat prosesnya. Kalau proses kita benar, proses kita sesuai prosedur, proses kita sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka hasil pun tidak akan mengkhianati proses kita. Ya. Nah, jika Allah memberi satu malam bernilai 1000 bulan, saya ingin tanya teman-teman semua, apa yang ingin teman-teman ubah dalam hidupnya, dalam dirinya? Ayo, tulis di komentar, dan kemudian kita buat aksi-aksi yang nyata. Generasi instan mengejar hasil yang cepat. Tetapi Lailatul Qadar mengajarkan yang paling berharga adalah justru yang lahir dari kesabaran dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.